Karena nama seorang Dorce Gamalama adalah salah satu sosok penghibur yang hidup dengan prestasi bukan sensasi. Dan menurut gua, saya perlu mengapresiasi itu. Bahkan saya kalau punya waktu lagi, saya ingin menanyakan banyak hal kepada beliau. Nah, interview dengan Bunda Dorce itu terakhir kondisinya itu dia masih di kursi roda, dia masih belum bisa jalan, kaki kanannya bermasalah tapi kaki kirinya tidak, kaki kirinya bisa digerakkan. Kondisi fisiknya sudah mendingan, terus juga dia terlihat bersemangat juga, diajak ngobrol. Cuma memang agak kurang nyambung mungkin orang nontonnya. Tapi kalau saya sih pas ngobrol saya bisa memaklumi lah, namanya orang sedang sakit, ya juga ada usia kan. Jadi kondisinya sih menurut aku oke, berangsur-angsur membaik. Kakinya itu kenapa sih yang sebelah kanan? Jadi dia itu jatuh di kamar mandi, Bunda itu dia cerita begitu. Dia jatuh di kamar mandi, kemudian dia nggak bisa bangun. Dia minta tolong, tapi nggak ada yang dengar. Nah kondisinya itu udah berapa lama baru ada yang nolong, dia dibawa ke rumah sakit. Ternyata setelah itu baru ketahuan kalau dia itu selain ada cedera karena jatuh, dia juga ada beberapa penyakit lain seperti jantung, terus Alzheimer ya kalau nggak salah gitu. Saat akan podcast dengan Koko itu beliau menyambut baik ya? Iya, dia sangat bersemangat gitu. Bahkan dia udah nungguin sampai dia bilang saya udah nungguin dari pagi gitu. Sebenarnya udah mohon maaf gitu. Terus dia juga apalagi namanya menggebu-gebu lah menceritakan tentang apa yang saya tanyakan ke dia. Bahkan salah satu pertanyaan yang cukup sensitif yang saya tanyakan, dia mau jawab. Dan menurut saya dia itu sepertinya butuh tempat bercerita dan perhatian. Kondisinya kan sekarang kayak gitu ya. Jadi dia tuh bukan perlu dihujat, tapi dia perlu ya dikasih perhatian. Itu cukup sih. Pertanyaan yang agak sensitif itu sebenarnya Kakak sempat berpikiran maju, tanya enggak. Biasanya kita kan sebagai pasiennya kayak gitu. Iya ya, waktu itu gue juga tiba-tiba bertanya loh, karena gue sembari ngobrol tiba-tiba ada bersih di kepala saya ingin menanyakan ini. Tapi untuk supaya jangan sampai menyinggung, makanya saya minta maaf dulu Bun, minta maaf kalau misalnya tidak mau jawab jangan jawab ya Bun. Mungkin ini akan menjadi pesan dia juga kan. Kalau nanti kita doakan pasti umur panjang. Kalau nanti Bunda itu pengennya kalau udah nggak ada seperti apa dimakamkannya gitu kan, itu pertanyaan banyak orang sebenarnya yang orang nggak berani nanya. Dia jawab dengan tegas, saya ingin dimakamkan seperti wanita. Saya kan sudah berhasil semua, saya sudah menjadi wanita, saya hidup dengan kewanitaan saya dan saya pengen dimakamkan semua bukan sebagai itu. Jadi saya bukan bicara benar salah sih kalau dari pandangan saya, tapi menurut saya harus menghormati keinginan seseorang karena itu hak mereka. Kalau benar salah itu kan urusannya nanti apa. Kalau berdasarkan keyakinan masing-masing, monggo. Tapi kalau saya pribadi, saya mendoakan yang terbaik. Dan saya berharap Bunda bisa segera sembuh dan bisa menghibur kembali, karena itu salah satu hal yang ditekankan kan. Dia kepengen banget setelah sembuh dia ketemu dengan Ibu Pak Jokowi dan Megawati, dia pengen nyanyi. Lagu apa My Way. Tapi kalau diperhatikan liriknya agak gimana gitu, My Way. Ya kan. Secara apa itu seperti perjalanan hidupnya? Iya, perjalanannya dia. Kayak gitu lah. Apa yang membuat Bunda ingin langsung ketemu Presiden Jokowi dan Ibu Mega karena itu banget? Aku nggak ngerti ya, mungkin karena ada bantuan juga dari Pak Jokowi, dari Ibu Megawati, atau mungkin ada hal lain mungkin gitu. Tapi kenapa nggak kalian langsung tanya ya ke Bunda? Tapi di podcast itu menarik karena kan sebenarnya kan dia itu apa namanya bukan minta-minta, itu kan di podcastnya Koko kan juga kan menjelaskan kayak betul, jadi kan sebenarnya kontrasnya itu adalah di satu sisi dia sepertinya kan di sosial media meminta bantuan. istilah kasarnya seolah-olah sedang ya saya nggak enak ngomong. Jadi pada saat saya konfirmasi langsung dia bilang bukan itu. Jadi kalau yang saya tangkap dari yang tersirat sepertinya dia butuh perhatian.
karena dia sebenarnya masih ada beberapa aset juga gitu. Bahkan dia cerita ada rumah gadang di situ dia pengen jual. Yang di Pondok Gede. Di Bekasi itu dia pengen jual. Saya tanya uangnya buat apa, Bu? Saya mau wakafkan untuk orang-orang yang tidak mampu gitu. Cuma saya nggak tahu ya. Itu yang dia kasih jawaban. Tapi yang membuat Koko tertarik untuk membuat podcast dengan Bunda Dorce. Oh harus, itu salah satu tokoh legendaris yang harus dia ada di podcast saya bangga karena nama seorang Dorce lama-lama adalah salah satu sosok penghibur yang hidup dengan prestasi bukan sensasi. Dan menurut gua saya perlu mengapresiasi itu. Bahkan saya kalau punya waktu lagi saya ingin menanyakan banyak hal kepada beliau. Dan semoga semua rekaman jejak digital itu akan membuat kita, terutama anak-anak yang sekarang, itu bisa menghormati nilai-nilai luhur yang dibawa orang-orang dahulu. Jangan dilihat buruknya, manusia dilihat buruknya, nggak ada manusia baik gitu. Jadi gue pengen ngasih lihat semangatnya dia, keinginan dia, totalitas dia. Bahkan dia masih pengen menghibur siapapun itu, makanya dia pengen